Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Tetap semangat dan produktif. Oke, di masa pandemi ini kegiatan sistem pembelajaran belum dapat kita laksanakan secara tatap muka. Karenanya, pada sistem pembelajaran kali ini mengenai sistem ekspresi akan Ibu jelaskan dengan memanfaatkan video YouTube. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat sisa pada makhluk hidup seperti urin, karbon dioksida, dan keringat. Sistem ekskresi ini memiliki 3 proses, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Defekasi merupakan pembuangan zat sisa pada sistem pencernaan, contohnya feses. Sedangkan sekresi merupakan pembuangan zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti hormon dan enzim. Dan ekskresi merupakan sistem pembuangan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh seperti karbon dioksida, urin, dan keringat. Sistem ekskresi ini memiliki 4 organ, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Di sini saya sudah menyiapkan gambar ginjal. Bagian-bagian dari ginjal yaitu pelvis, medula atau sumsum ginjal, yang bagian biru vena, orange arteri, dan ureter. Adapun fungsi ginjal sendiri adalah menyaring sisa metabolisme dari darah, menyeimbangkan kadar asam lasa di dalam tubuh, dan mengeluarkan gula darah di atas kadar normal. Selanjutnya, yang kedua adalah hati. Hati ini memiliki fungsi sebagai perombakan eritrosit yang mati, dan sebagai pengubahan asam amino menjadi ureter. Adapun bagian dari hati yaitu lobus kiri, ligamen sabit, ligamen bulat, kandung empedu yang berwarna hijau, lobus kanan, ligamen koroner. Fungsi hati sebagai perombakan eritrosit mati dimulai dari hemoglobin yang diuraikan menjadi besi, globin, dan hemin, di mana besi atau Fe dan globin digunakan untuk membentuk eritrosit baru, lalu hemin akan diuraikan menjadi bilirubin dan biliverdin. Biliverdin dan bilirubin ini jika mengalami oksidasi akan menjadi urobilin. Urobilin ini adalah zat yang memberikan warna pada feses. Selanjutnya yaitu pengubahan asam amino menjadi urea. Proses ini dimulai dari asam amino atau NH3 plus CO2 ditambah asam amino ornithine menjadi asam amino citrulline plus NH3 plus asam amino originin Selanjutnya asam amino originin ini akan diubah dengan bantuan enzim arginase menjadi urea. Dan ekspresi selanjutnya adalah paru-paru. Bagian dari paru-paru yaitu yang melingkar ini disebut trakea.
Lalu cabangnya disebut bronkus. Bronkus ini ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya cabang dari bronkus yaitu bronkiolus. Ini cabangnya. Lalu ada pleura yang berwarna biru. Diafragma. Nah, dari bronkiolus atau bronchiolus ini terdapat alveolus seperti buah anggur. Ia merupakan tempat terjadinya difusi antara O2 dan CO2. Dan mengapa paru-paru ini disebut sebagai sistem ekskresi? Karena ia mampu mengeluarkan zat residu, yaitu dengan proses pernafasan, di mana O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dilepas keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah kulit. Kulit merupakan bagian dari sistem ekskresi yang letaknya di luar permukaan tubuh atau di permukaan tubuh. Di mana kulit ini termasuk bagian dari sistem ekskresi karena ia dapat mengeluarkan residu dalam bentuk keringat. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan endodermis. Epidermis sendiri tersusun dari lapisan malpighi dan lapisan tanduk. Epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah sehingga saat kulit dilupas, ia tidak akan mengeluarkan darah. Selanjutnya pada kulit seperti ini, misalkan di sini lapisan epidermis, lalu di sini ada dermis. Nah, dermis sendiri merupakan bagian kulit yang letaknya setelah epidermis di dalam permukaan tubuh. Dermis ini mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Lalu selanjutnya ada endodermis. Sebelum membuat video ini, saya ingin membagi pengalaman saya bahwasanya tadi ada seorang anak kecil yang ngompol. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu, mengapa pada saat setelah olahraga kita mengeluarkan keringat? Pada saat kita minum, setelahnya kita akan mengeluarkan urin. Dan mengapa kita mengeluarkan karbon dioksida setelah kita menghirup oksigen? Hal tersebut akan kita kupas melalui sistem ekskresi. Proses pembentukan urin. Dalam sistem ekskresi, urin dibentuk oleh ginjal. Tepatnya, pembentukan urin terjadi di nefron. Proses pembentukan urin dinamakan dengan urinisasi. Adapun tahapannya yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi sendiri merupakan suatu proses penyaringan darah di bagian glomerulus dan hasilnya disebut dengan urin primer. Selanjutnya yaitu reabsorpsi, di mana reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4 yang terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. Sedangkan hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi adalah proses pengumpulan urin dari tubulus contractus distal dan collectivus. Hasilnya disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini meliputi kalium, hidrogen, asam amino, kreatin, dan air.
Organ ekskresi yang selanjutnya adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang mengeluarkan 0,5 liter empedu tiap harinya. Empedu berupa cairan pahit warna hijau, mengandung kolesterol, mineral, garam empedu, pigmen bilirubin, dan biliverdin. Hati berfungsi merombak sel darah merah tua oleh sel-sel khusus yang disebut dengan histiosit. Hemoglobin sel darah merah dipecah menjadi zat besi, lalu disimpan dalam hati dan dikembalikan ke sumsum tulang. Sementara itu, globin akan digunakan kembali untuk metabolisme protein. Selain itu, hati juga mensekresikan amonia, yaitu hasil dari diaminasi asam amino saat tubuh kelebihan asam amino. Asam amino sendiri merupakan zat racun dalam tubuh. Urea adalah senyawa organik tubuh yang terbentuk dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Urea hati berasal dari arginin yang diubah oleh enzim arginase yang terdapat dalam hati. Selanjutnya, urea dibuang melalui ginjal. Yang ketiga, organ pada sistem ekskresi adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Senyawa yang dikeluarkan oleh paru-paru melalui proses pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Zat-zat tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme dari karbohidrat dan lemak dikeluarkan oleh sel-sel tubuh melalui pembuluh darah ke organ pernapasan. Proses pengeluaran CO2 dan H2O dari jaringan ke paru-paru melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida yang melibatkan sel darah merah dan plasma darah. Selanjutnya, kulit. Kulit merupakan pelindung tubuh bagian luar dan sebagai alat pengeluaran sisa metabolisme berupa garam-garam seperti garam dapur dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran urea diatur oleh hipotalamus atau otak, di mana enzim bradikinin bekerja mempengaruhi kinerja kelenjar keringat. Selanjutnya, hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan itu diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang sistem ekskresi. Semoga ilmu yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.